tim dari Aceh dengan saya Azra Afifa, Saya Alia Arifah. Dan saya Dio Rahma. dari Tekunya Arif Fatih Bilingual School. Selamat menyaksikan proyek kami teman-teman. Wilaya Handapur. Hai, bukan ada yang muka sundek tak? Keluarnya apa? Nanti ayah aku telepon. Kasusnya soalnya gagal panen karena banyak hama yang makan padi ayah aku, termasuk tikus. Jadi uang saku aku mengurang. Oh gitu permasalahan di kampung kamu. Kalau permasalahan gagal panen di kampung aku itu karena kadang-kadang mengalami kekeringan. Apalagi kan kampung tuh semua serba manual, termasuk nyiram. Ayahku juga kerja sendiri, kasihan banget kan. Iya, kata BMKG, di Aceh seniority indexnya sampai 9 loh. Kurang panas apa coba? Kira-kira ada nggak ya solusi untuk permasalahan kita nih? Tapi aku pernah sih baca jurnal tentang ini. Sepertinya kita bisa deh menemukan solusi dari permasalahan ini. Emang bisa? Gimana caranya? Sini, ayo bicara. Nah, jadi guys, coba deh kalian baca. Petani padi terancam gagal panen akibat serangan hama. Sejumlah petani mengaku terancam gagal panen akibat serangan hama burung dan tikus. Berarti nggak cuma di tempatnya Alia, tapi emang udah jadi masalah umum banget gagal panen gara-gara serangan hama. Ini aja baru di-upload tanggal 18 September. Aku juga baca berita, katanya cuaca panas di Aceh capai 36,2 derajat Celcius. Panas banget kan? Oh, pantesan ladang-ladang mengalami kekeringan. Nah, jadi aku punya ide. Kalian ingat nggak sih waktu itu kan Miss Cinta pernah ngajarin kita pas pelajaran STEAM tentang soil moisture sensor. Itu kan buat mengukur kelembaban tanah. Gimana kalau kita buat alat dari kelembaban tanah ini? Jadi kalau misalnya kelembaban tanahnya udah sangat kering, langsung ada alat penyiram tanaman otomatis gitu, jadi nggak bakal ada gagal panen. Boleh tuh. Terus Miss Sinta juga pernah ajarin kita tentang bersensor kan? Bisa tuh kita pakai untuk mendeteksi gerak si tikus. Jadi sekarang kita coba harus cari dulu tentang alat itu. Habis itu kalau misalnya kita udah ketemu cara buat alatnya, langsung gasnya aja kita buat. Oke. Ya. Nah, teman-teman, jadi di sini sudah ada properti untuk mensimulasikan permasalahan yang kita bahas tadi. Nah, di sini kita bisa menemukan solusi untuk permasalahan yang tadi. Yang pertama, di sini ada tersensor yang bisa mendeteksi gerak tikus yang melewati area sekitar sawah ini. Dan di sini ada penyiram tanaman otomatis dengan menggunakan soil moisture sensor untuk mendeteksi kelembaban tanah. Solusi pertama, kami menggunakan peer sensor yang bisa mendeteksi gerak tikus di sekitaran sawah. Solusi kedua, kami menggunakan penyiram tanaman otomatis untuk mendeteksi kelembaban tanah yang ada di ladang dengan menggunakan soil moisture sensor. Nah, sekarang ayo kita cari tahu bagaimana cara merangkainya. Nah, alat dan bahan yang digunakan untuk pendeteksi tikus ini adalah Arduino Uno, kabel jumper, motor servo, kabel USB, PIR sensor, box multi, dan LCD. Sedangkan alat dan bahan yang digunakan untuk alat penyiram tanaman otomatis adalah soil moisture, LCD, project board, relay, Jumper wire, Arduino Uno, kabel USB, solar wire, mikropompa. Nah, berikut adalah kode coding yang digunakan untuk alat penyiram tanaman otomatis. Sedangkan yang ini adalah kode coding untuk alat pendeteksi tikus. Berikut adalah cara merangkai pendeteksi tikus. Pertama, sambungkan kabel USB ke Arduino Uno. Kedua, sambungkan kabel jumper ke pin LCD. Kemudian, pin SCL LCD dihubungkan ke pin A5 pada Arduino Uno dan pin SDA LCD dihubungkan dengan pin A4 pada Arduino. Lalu pin VCC LCD dihubungkan ke pin 5V dan ground LCD dihubungkan ke ground pada Arduino Uno. Ketiga, hubungkan kabel jumper ke pin peer sensor, kemudian hubungkan pin VCC dan ground pada peer sensor ke I/O ref dan ground pada Arduino Uno. Pin data peer sensor ke pin 2 Arduino. Keempat, hubungkan kabel jumper ke pin motor servo dan hubungkan pin VCC dan ground pada motor servo ke pin 5V dan ground pada Arduino dan pin data motor servo ke pin data Arduino. Kelima, hubungkan kabel jumper ke pin 12 dan 13 Arduino. Beri resistor pada Arduino dan letakkan semua rangkaian yang sudah kita rangkai ke dalam box multi.
Berikut adalah cara merangkai alat penyiraman otomatis. Yang pertama, hubungkan kabel USB ke Arduino. Yang kedua, hubungkan kabel jumper ke ground Arduino dengan sisi negatif pada project board dan kabel jumper lainnya ke 5 volt pada Arduino dengan sisi positif pada project board. Setelah itu, hubungkan ground pompa dengan relay. Yang keempat, hubungkan IN pada relay dengan pin 7 digital pada Arduino, ground relay dengan positif project board, VCC relay dengan negatif project board. Yang kelima, hubungkan COM relay dengan positif dan VCC pompa dengan negatif project board. 6. Hubungkan A0 pada sensor dengan pin analog A0 pada Arduino, ground dengan positif dan VCC dengan negatif project board. 7. Hubungkan SCL LCD dengan pin A5 pada Arduino Uno, SDA LCD dengan pin A4, VCC dengan negatif dan ground dengan positif pada project board. Berikut ini adalah cara kerja penyiram air otomatis. Ketika soil moisture sensor ditancapkan ke tanah, maka akan tertulis nilai kelembaban di LCD. Dan apabila angka yang tertulis di LCD menunjukkan angka 400, maka ini membuktikan bahwa tanah tersebut kering. Dan ketika angka tersebut menunjukkan angka 100, ini membuktikan bahwa tanah tersebut sudah lembab dan pompa air akan berhenti menyala. Lewat di kawasan sawah ini, maka akan terdeteksi oleh peer dan akan tertulis di LCD bahwa tikus terdeteksi. Nah, teman-teman, ternyata ada loh solusi dari permasalahan kita ini. Kami sangat berharap bagi kami ini dapat bermanfaat bagi para petani dan masyarakat. Harapan kami pendeteksi tikus dan penyiram otomatis ini dapat meningkatkan produktivitas pertanian dengan mengidentifikasi dan mengendalikan hama tikus secara efektif serta memastikan penyiraman tanaman yang optimal. Dengan penggunaan yang efisien dari air dan pengurangan kerugian akibat serangan tikus, diharapkan produk ini akan membantu petani menghemat sumber daya seperti air dan tanaman. Dengan mendeteksi hama lebih awal dan memberikan perawatan yang tepat waktu, produk ini juga diharapkan dapat mengurangi kerugian yang disebabkan oleh serangan tikus dan masalah penyiraman yang tidak memadai, serta membantu para petani meningkatkan hasil panen yang pada gilirannya dapat meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan ekonomi. Nah, teman-teman, ternyata ada loh solusi dari permasalahan kita. Terima kasih rekan-rekan. Kihajar, kita harus belajar. Dengan teknologi, kita pertahankan kebutuhan pangan. Kak, bagaimana kabarnya kakak? Halo, alhamdulillah baik. Saya Alia Arifah yang akan mewawancari Anda. Tujuan wawancara ini adalah untuk mengetahui keefektifan produk yang sudah kami rancang. Wawancara ini akan berlangsung selama 5 menit dan hasil wawancara ini akan bersifat rahasia dan hanya akan kami gunakan untuk proyek kami. Apakah kakak bersedia? Insya Allah bersedia. Baik, terima kasih banyak kakak. Pertanyaan pertama, bagaimana menurut kakak keefektifan produk kami? Wah, menurut saya produk ini sangat efektif, apalagi dipakai oleh masyarakat, khususnya petani. Karena hal-hal seperti inilah yang dibutuhkan para petani untuk membantu kebutuhan mereka sehari-hari. Baik kakak, pertanyaan kedua, apakah kakak akan tetap menggunakan produk kami di masa depan? Ya, tentu saja saya akan tetap menggunakan produk ini, karena menurut saya produk ini sangat efektif untuk dipakai dan sangat bermanfaat tentunya. Nah, pertanyaan terakhir nih kakak, bagaimana kesan kakak setelah menggunakan produk kami? Wah, saya merasa sangat terkesan dan sangat terbantu menggunakan produk atau alat ini ya, karena menurut saya para petani yang terdampak hama dan kekurangan orang yang bekerja di ladangnya pasti sangat membutuhkan alat seperti ini. Jadi bisa membantu mereka juga, membantu masyarakat. Dan saya sangat berharap alat-alat seperti ini bisa terus dikembangkan sehingga bisa membantu para petani kita. Makasih banyak kakak untuk jawabannya. Sama-sama. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Perkenalkan, saya Dia Rahma. Jadi saya akan mewawancarai Bapak sekitar 5 menit dan saya izin untuk merekamnya. Apakah Bapak bersedia untuk diwawancarai? Boleh, sedia. Jadi saya ingin menanyakan tentang kelebihan dari produk kami, yaitu penyiram tanaman otomatis. Menurut Bapak apa kelebihannya? Kelebihannya yang pertama tadi adalah menghemat waktu. Misalnya kalau kita tidak sempat di hari ini, maka alat itu bisa menyiram secara otomatis. Jadi kita nggak perlu datang menyiram di hari yang sama gitu. Jadi menghemat waktu yang pertama. Yang kedua efektif di saat musim kemarau. Jadi alat itu bisa tanahnya secara otomatis. Jadi kita nggak perlu mengeceknya tiap hari. Gitu. Jadi itu dua. Yang ketiga tadi lebih hemat tenaga gitu ya. Lebih hemat tenaga kita untuk menyiramnya. Jadi kita nggak perlu siram tiap hari karena alat itu udah nyiram sendiri. Terus pertanyaan kedua, menurut Bapak bakal pakai lagi nggak alat ini di masa depan? Dipakai, karena itu yang namanya teknologi pasti akan berkembang gitu kan. Nggak mungkin dulu yang dilakukan dengan 10 orang, mungkin hari ini dilakukan oleh 1 orang operator aja. Jadi lebih menghemat gitu. Jadi di masa depan semua teknologi akan dipakai, termasuk yang teknologi penyiram tanaman ini. Terima kasih Bapak. Salam.